di sini kayak di sini tuh ya Mams ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Aku pakai kamera depan juga jadinya nggak terbalik. Halo Mams, ketemu lagi di channel aku Tehicu Crochet. Video kali ini aku mau kasih tahu untuk pemula. Yang kemarin tuh ada yang WhatsApp aku, teman-teman aku ada yang DM juga di Instagram. Dia katanya pemula banget, belum kenal rajutan sama sekali. Jadi dia tuh nanya apa sih kebutuhannya untuk awal rajut. Simak videonya sampai selesai ya Mams. Oke, langsung aja aku kasih tahu bahan peralatan apa aja yang dibutuhin untuk pertama kali merajut. Bahan yang paling utama adalah benang rajut, bebas benang apa aja, lalu hakpen atau hook atau jarum rajut, dan yang gak terlalu penting jarum tapestry, lalu ada crochet marker. Sedikit info dulu ya Mams. Untuk pemula yang mau masuk kelas aku boleh, nanti linknya aku taruh di bawah, silahkan langsung diklik aja. Nanti pilih salah satu admin, silahkan hubungi salah satu admin itu untuk daftar masuk ke kelas rajut aku ya Mams ya. Jadi untuk pertama kali ngerajut itu bahan-bahan yang diperlukan adalah yang utama pastinya benang. Untuk awal merajut aku sarankan menggunakan benang yang berbahan katun, karena jika kita mulai dengan benang yang berbahan poli itu akan licin untuk mengerjakannya dan mempersulit untuk awal rajut. Benang itu bisa digunakan yang ukuran sedang dulu ya, jangan ya ada benang yang kecil banget. Jadi kalau untuk pemula pakai benang yang kecil itu kesulitan nantinya karena susah ya untuk ngerajutnya. Jadi pakai ukuran yang segini itu ya Mas ya, jangan yang terlalu besar juga, pakai yang ini. Dan bahan selanjutnya adalah yang paling penting banget nih. Peralatan selanjutnya adalah hakpen atau biasa juga disebut hook atau jarum rajut. Ukurannya ada yang kecil sampai yang kebesar. Ini adalah hakpen ya, jarumnya rajut. Jadi ini penting banget, bahan kedua ini yang paling penting banget, yang paling utama banget. Untuk menentukan hakpen itu biasanya ada di bagian benang ya. Di sini untuk berapa milimeter ada tercantum. Nah di sini kayak di sini tuh ya Mams ya, kelihatan nggak ya? Nggak kelihatan. Aku pakai kamera depan juga jadinya nggak terbalik. Nah di sini tercantum 3 mm. Untuk beratnya 50 gram. Jadi kita harus sesuaikan hakpennya yang ukuran 3 mm. Aku terlalu pusing untuk cari yang 3 mm ya Mams ya. Di sini ada 3,5 mm. Jadi kita bisa lihat dari ukuran hakpen untuk kepadatannya. Tuh ini kan ukurannya lebih dari yang dicantumkan di benangnya ya Mams ya. Biasanya kalau lebih dari yang dicantumkan di benangnya dia agak longgar, dia tidak padat. Tuh kelihatan ya, jadi dia lebih besar dan dia nggak padat, nggak kencang gitu ya Mams ya. Kalau misalnya yang sesuai atau yang lebih kecil satu di bawahnya itu lebih padat lagi. Jadi sesuai selera juga sebenarnya ya. Tapi kalau yang nggak sesuai banget, jauh banget di atasnya atau di bawahnya itu nggak akan bisa. Untuk peralatan selanjutnya kita juga harus siapin ini crochet marker. Peralatan selanjutnya adalah crochet marker. Crochet marker ini digunakan sebagai penanda ketika kita sedang mengerjakan suatu proyek yang harus sambung menyambung. Bentuknya macam-macam, ada yang bulat gitu. Di sini ada yang bentuknya peniti, jadi ada yang plastik, ada yang ini kayak peniti gitu. Ini yang plastik gitu yang ini crochet marker.
Crochet marker ini kegunaannya adalah untuk menandai project kita ya. Misalnya kita lagi kerjain suatu project. Nah, misalnya kita mau buat project sini 1 2 3 dan di yang ketiga ini misalnya kita mau tandain. Kita tinggal masukin crochet markernya di yang ketiga, cantelin gitu, dan kita bisa lanjut untuk prosesnya. Nah, di sini nanti misalnya kita mau balik lagi, oh ya di bagian yang crochet markernya ini misalnya kita mau bikin belok atau bulat atau gimana gitu. Jadi ketahuan tandanya, oh ya kita nanti mulainya di sini lagi. Dan ada satu lagi yang penting nggak penting sebenarnya, tapi kalau buat aku penting karena buat kerapihan. Ini jarum. Peralatan selanjutnya adalah jarum tapestry. Untuk alat satu ini penting nggak penting, tapi bagus untuk finishing, untuk kerapihan sisa-sisa benang yang akan kita selip-selipkan. Ini tuh jarum tapestry ya, jarum sulam. Di sini kalau beli satu set ada bagian yang beda-beda ukuran benangnya. Jadinya di sini ada yang besar banget tuh, ya. Sini ada yang besar banget tuh untuk bagian lubang sininya. Ada yang kecil, jadi disesuaikan dengan ukuran benangnya. Sini ada yang kecil tuh. Ini yang kecil banget tuh. Kan ada benang itu ya, benang rajut renda. Di sini ukuran sedang. Untuk benang yang tadi yang ini, itu masuknya di yang ini yang sedang. Ada ini yang dari besi gitu ya. Ada juga yang terbuat dari plastik. Nah ini. Nah kalau yang dari plastik ini juga ukurannya macam-macam. Ini yang gede banget, yang kecil-kecilnya nggak tahu aku di mana lupa naruh. Ini bisa dipakai untuk t-shirt ya. Untuk benang yang besar itu yang namanya benang kaos, bisa dipakai buat itu. Dan fungsinya adalah untuk merapihkan di akhir project rajut kan biasanya masih ada tersisa benang, biar rapi, biar nggak akan lepas lagi. Dijahit pakai itu, diselip-selipin di bagian yang lainnya. Nah untuk pemula rasanya cukup itu aja bahan yang harus disiapkan untuk pertama kali. Untuk yang lainnya nggak perlu dulu kayaknya. Kalau untuk latihan yang utama itu, yang utama benang dan hakpennya aja dulu. Untuk crochet marker juga kalau proses yang simpel-simpel kayaknya nggak dibutuhin. Kalau untuk proses project-project yang lebih sulit itu baru bisa dipakai. Oke Mams, sampai di sini dulu video kali ini. Untuk yang mau request next aku harus bikin video apa, boleh komen di bawah. Untuk yang mau masuk kelas silahkan daftar, linknya ada di bawah, nanti aku cantumkan. Jangan lupa videonya di like, di komen, lalu di share ke sosmed yang kalian punya, biar video aku bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. See you in my next video. Bye. Lalu di share ke sosmed yang kalian punya biar video aku bermanfaat untuk teman-teman kalian juga. See you in